Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mazidatul Fauziah dengan NIM 430302000044. Di sini saya akan mempresentasikan tentang buku yang saya baca guna memenuhi tugas UTS Fikih. Buku yang saya baca yaitu tentang Sajian Fikih Alternatif. Sajian fikih alternatif ini mempelajari tentang haid, istihadah, nifas, dan toharoh. Baik, saya akan menerangkan tentang haid terlebih dahulu. Pengertian haid. Haid atau menstruasi secara lughah mempunyai arti mengalir, sedangkan menurut syar'i adalah darah yang keluar dari kelamin wanita yang sudah mencapai usia minimal 9 tahun kurang dari 16 hari kurang sedikit, atau usia 8 tahun 11 bulan 14 hari lebih sedikit, dan keluar secara alami, bukan disebabkan karena melahirkan atau suatu penyakit dalam rahim. Adapun hukum belajar ilmu haid, yaitu 1. Fardu ain bagi perempuan yang sudah balik. Yang kedua yaitu fardu kifayah bagi laki-laki. Ketentuan darah haid. Ketentuan darah haid dihukumi haid apabila memenuhi 4 syarat. Yang pertama yaitu keluar dari wanita yang usianya minimal 9 tahun kurang dari 16 hari kurang sedikit. 2. Darah yang keluar minimal sehari semalam jika terus-menerus, atau 24 jam jika keluar terputus-putus dan masih dalam waktu 15 hari keluar darah yang pertama. Yang ketiga yaitu tidak melebihi 15 hari 15 malam jika keluar terus-menerus. Yang keempat yaitu keluar setelah masa minimal suci, yakni 15 hari 15 malam dari haid sebelumnya. Dan adapun klasifikasi haid dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu haid sangat normal dengan ciri-ciri keluar terus-menerus kurang dari 15 hari dengan siklus dan lama hari yang selalu sama setiap bulannya. Yang kedua yaitu haid normal dengan ciri-ciri keluar terus-menerus kurang dari 15 hari dengan lama dan siklus yang berubah-ubah. Yang ketiga yaitu haid gangguan ringan dengan ciri-ciri keluar terputus-putus dalam waktu kurang dari 15 hari dengan lama dan siklus yang berubah-ubah. Yang keempat yaitu haid gangguan sedang dengan ciri-ciri keluar tidak melewati masa 15 hari namun sebelum 15 hari darah sudah keluar lagi dalam setiap siklusnya. Dan darah kedua keluar setelah hari ke-15 mulainya darah pertama. Yang terakhir yaitu yang kelima, haid gangguan berat dan sangat berat dengan ciri-ciri keluar melebihi 15 hari bahkan berbulan-bulan dan sering terjadi, dan lamanya tidak menentu dan kadang hanya diselani suci beberapa hari. Selanjutnya yaitu tentang istihadah. Istihadah adalah darah yang keluar dari alat kelamin wanita yang tidak sesuai dengan ketentuan darah haid dan nifas. Abi Ishaq Asy'arani dalam kitab Al-Muhadzab menegaskan apabila darah yang keluar melebihi 15 hari, maka dalam darah wanita tersebut telah tercampur hukum haid dan istihadah. Adapun sifat dan warna darah. Warna darah dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu hitam, yang kedua merah, yang ketiga merah kekuning-kuningan, yang keempat kuning, yang kelima keruh.
dan sifat darah yaitu kental, cair, berbau busuk atau anyir, dan tidak berbau. Adapun macam-macam istihadah dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu mubtadi'ah mumayyizah, yaitu wanita yang baru pertama kali mengalami haid dan darah yang keluar melebihi batas maksimalnya atau 15 hari 15 malam, serta darah yang keluar dapat dibedakan antara yang kuat dan lemah. Yang kedua yaitu mubtadi'ah ghairu mumayyizah, yaitu wanita yang pertama kali mengalami haid dan darah yang keluar melebihi batas maksimal haid atau 15 hari 15 malam dan 1 warna atau lebih dari 1 warna. Namun, darah yang keluar tidak memenuhi kriteria yang ada pada mubtadi'ah mumayyizah. Ketiga yaitu mu'tadah mumayyizah, yaitu wanita yang sudah pernah haid dan suci dan mengeluarkan darah melebihi batas maksimal haid atau 15 hari 15 malam, serta darah yang keluar dapat dibedakan antara yang kuat dan lemah dan memenuhi syarat-syarat mubtadi'ah mumayyizah. Yang keempat yaitu mu'tadah ghairu mumayyizah, dzakirah li'adzatiha qadra wa waqta, yaitu wanita yang sudah pernah mengalami haid dan darah yang keluar melebihi batas maksimal haid dalam 1 warna atau lebih dari 1 warna. Namun darah yang keluar tidak memenuhi kriteria yang ada pada mubtadi'ah mumayyizah serta masih ingat betul mulai dan sampai kapan kebiasaan haid yang ia jalani. Yang kelima yaitu yang terakhir mu'tadah ghairu mumayyizah mutahayyirah, yaitu wanita yang sudah pernah haid, darah yang kurang melebihi batas maksimalnya atau 15 hari 15 malam dan dalam 1 warna, serta ia lupa atau ragu-ragu kebiasaan mulai dan lama haid yang pernah dialaminya, atau ia hanya ingat salah satu dari mula dan lama haidnya saja, yaitu tentang nifas. Nifas menurut bahasa adalah melahirkan, sedangkan menurut istilah syara adalah darah yang keluar melalui farji perempuan setelah melahirkan atau belum melebihi 15 hari sebelumnya bila darah tidak langsung keluar. Minimal masa nifas adalah sebentar walaupun sekejap atau darah setetes. Masa maksimalnya 60 hari 60 malam dan pada umumnya 40 hari 40 malam. Perhitungan maksimal masa nifas 60 hari 60 malam dihitung mulai keluarnya bayi dari rahim, sedangkan yang dihukumi nifas adalah mulai dari keluarnya darah. Larangan-larangan bagi orang yang haid dan nifas. Yang pertama yaitu haram melakukan sholat fardu atau sholat sunnah. Yang kedua yaitu haram melakukan puasa baik fardu atau sunnah. Yang ketiga yaitu membaca Al-Quran. Yang keempat yaitu haram menyentuh Al-Quran baik dengan tangan atau anggota lainnya. Yang kelima yaitu haram membawa Al-Quran dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu pengertian toharoh. Toharoh dalam pengertian syara adalah suatu pekerjaan yang menjadi sebab diperbolehkannya melaksanakan sholat atau ibadah lainnya yang disyaratkan suci, andri, hadas maupun najis. Toharoh ini meliputi wudu, tayamum, dan menghilangkan najis. Pembagian hadis. Yang pertama yaitu hadis besar atau bisa disebut sebagai penyebab mandi. Yang kedua yaitu hadis kecil atau bisa disebut penyebab wudu. Hal-hal yang mewajibkan mandi. Yang pertama bersenggaman, yang kedua keluar sperma, yang ketiga haid, yang keempat melahirkan, yang keenam yaitu meninggal dunia. Adapun syarat-syarat mandi, yang pertama yaitu Islam, tamyiz,
tidak ada penghalang sampainya air pada anggota yang dibasuh. 4. Tidak ada sesuatu pada anggota badan yang dapat merubah sifat air. Yang kelima, menghilangkan najis dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu rukun-rukun mandi. Yang pertama yaitu dengan niat, yang kedua dengan mengalirkan air pada seluruh bagian tubuh yang terlihat, baik kulit maupun rambut, tebal maupun tipis. Hal-hal yang mewajibkan wudhu. Yang pertama, keluarnya segala sesuatu selain sperma dari salah satu lubang dubur ataupun kubul. 2. Hilang akal disebabkan tidur, gila, mabuk, ayan, pingsan, dan lain-lain. 3. Bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dengan tanpa menghalang pada usia yang umumnya sudah menimbulkan syahwat. Yang keempat yaitu menyentuh kemaluan atau dubur. Selanjutnya yaitu rukun-rukun wudhu. Yang pertama yaitu niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan hingga siku, yang keempat membasuh sebagian kepala atau rambut kepala, yang kelima yaitu membasuh kaki hingga mata kaki, yang keenam yaitu tartib. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.